bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, la'allakum tafakkarun. Surah Yusuf ayat 2. Posisi paling kiri sebenarnya. Keturunan Arab. Bisa kita lihat dari sanadnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Dan rata-rata orang Arab itu terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbicara dan bersaing. Ini bisa dilihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i banyak mengeluarkan syair terkenal. Itu orang Arab. Yang kedua, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, la'allakum tafakkarun. Surah Yusuf ayat 2. Posisi paling kiri sebenarnya. Iya, memang iya. Jadi seandainya Quran diturunkan pakai bahasa Sunda, kan nggak enak dengernya. Oleh karena itu Allah jadikan, Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Yang ketiga, bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Lughatul al-jannah ya lughatul Arabiyyah. Bahasanya ahli surga itu bahasa Arab. Bukan berarti bahasa Inggris bahasa ahli neraka. Nah ini apa? Macam betul aja orang bilang kayak gini nih. Masa bahasa Inggris bahasa ahli neraka? Enggak. Bukan berarti kayak gitu caranya. Bahasa Arab itu adalah bahasa penghuni yang harus dipahami agar kita bisa bahasa Arab. Itu ada maharoh namanya. Skill, kemampuan. Jadi maharah itu ada yang pertama maharatul kalam. Maharatul kalam itu kemahiran kita berbicara. Kayak kita ginilah, ada ketemu orang Arab. Kayak orang Arab kayak fahalukum min aina anta wa aina taskun. Itu maharatul kalam. Nah, tatbik itu bahasa Arabnya artinya praktek. Mempraktekkan maharatul kalam ini gampang. Kita cari mufradatnya, mufradat kayak kita lagi di rumah, kita lagi di mana gitu. Sudah kita latih sama orang yang bisa, jangan sama orang yang nggak bisa, nggak nyambung. Contoh gini, AC kita rusak, kita minta tolong sama ustadz, kan nggak enak. Kalau AC-nya rusak, yang harus minta tolong sama tukang AC, bukan sama ustadz. Nah, harus datang ke tabib, jangan salah orang gitu. Yang kedua, yang pertama tadi maharatul kalam, skill, kemampuan kita dalam berbicara. Ini harus paham, yang harus dipahami agar kita bisa berbahasa Arab. Yang kedua, maharatul istima', kemahiran kita dalam mendengar. Kayak gini, kita kan pernah umroh, Kominfo pernah umroh kan, pernah dengar khutbah dengan bahasa Arab gitu kan. Alhamdulillah. Nah kita yang belum paham bahasa Arab, aduh, dia khotib ngomong apa gitu. Kalau orang yang udah paham nggak enak. Dia khotib ngomong begini. Nah cara ngelatihnya itu sering-sering dengar. Kayak Syekh Allahyarhamu Syekh Said Ramadan Al-Buti, Masyaih yang bicaranya pakai bahasa Arab. Kalau Syekh Ali Jaber mah itu orang Arab yang udah tinggal di Indonesia. Kurang recommended kalau dijadikan latihan istimewa. Itu kayak masyaih yang udah besar, yang ilmuannya lebih. Intinya yang kedua ini istimewa ini sering dengar, banyakin dengar aja. Banyakin dengar sholawat tuh soal berbahasa Arab, atau ceramah yang berbahasa Arab, atau pidato yang berbahasa Arab. Yang ketiga maharatul qiraah. Ini yang di Indonesia itu lagi ngetol-ngetolnya di sini. Kemahiran dalam membaca. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi babi masailis sholati. Mahir dia dalam membaca. Mahir dia eja gini. Maharatul qiraah ini latihnya gampang. Sering baca. Paham enggak paham baca gitu. Tentunya dari kitab dasar kayak apa Safinah. Yang penting ada kita berbahasa Arab. Mau berharakat, mau nggak berharakat, biasain baca. Ketika kita nanti sudah dapat ilmunya, oh ini, terus qiraah. Yang terakhir baru kita nulis di sini bukan khot, tapi ngarang, insya. Zahabtu ila hadzal makan ma'a akhi Saiful wa ummi wa
oke, ratna wa ghairu itu insya ngarang. Itu mahirnya di situ. Mahir kita ngarang, menempatkan ini naat, man'ut, ini fa'il, maf'ulun bi. Itu cara ngelatihnya sering nulis. Yang ringan-ringan aja dulu. Zahabtu ilal mustashfa. Aku pergi ke rumah sehat. Buat aja begitu. Yang penting yang gampang aja. Ya sebenarnya itu kalau rumah sehat begitu sihah jadinya. Ya nggak apa-apa. Yang penting yang gampang aja. Baitu sihah. Yang keempat ini kalau mau dapat latihan. Kata guru Rasyid pribadi, hafizahullah taala, saya tidak akan bisa bahasa Arab kalau nggak praktek sama nggak latihan. Jadi kalau mau bisa bahasa Arab ya latihan. Ada nampak yang berbahasa Arab aja, dengerin. Ada yang kayak bacaan bahasa Arab dibaca. Ada yang tulisan bahasa Arab tulis. Ada yang berbicara bahasa Arab bicara. Inti dari keempat maharah ini adalah al-mufradat, kosakata yang banyak. Bisa nanti lihat ada buku-buku mufradat, nanti ada, insya Allah nanti yang mau belajar dapat bukunya itu. Masya Allah. Cara menggunakan mufradat, gimana cara memposisi. Ini aja dasarnya dulu maharah. Ini harus paham. Ada maharatul kalam, kemahiran dalam berbicara, kemahiran dalam mendengar, kemahiran dalam membaca, kemahiran dalam menulis. Insyaallah sering latihan bisa. Allah bisa karena Biasa. Biasa. Kalau kita lihat di Jawa itu kan banyak seperti santri-santri itu kecil-kecil udah bisa baca kitab, seumuran Rasyid udah bisa khatam Qori, udah bisa khatam Qori. Di usia yang seumuran Rasyid itu. Kenapa? Itu udah memang bahasa sehari-hari. Ya. Bahasa sehari-hari itu. Iya, nanya mirip. Berarti naat man'ut kan ini ya. Ini naatnya man'utnya ini. Sajang supin-ipin aja. Nanti kita belajar itu. Nah, kalau untuk bisa menguasai keempat maharah tadi, kita harus membutuhkan yang namanya qawaid. Kalau bahasa kampungnya grammar. Oh, grammar. Bahasa Grammar. bahasa orang awam grammar itulah. Semua membalik kanan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ya. Umi nyuruh aja ceramah, Umi makan terus. Gak apa-apa, kalau Umi insya Allah udah paham aku. Kita harus mempunyai namanya kaedahnya. Dan kaedahnya itu terbagi menjadi dua. Ada qawaidun nahwi, ada qawaidus shar'i. Dan sampai ada pepatah Arab bilang begini, an-nahwu abul ulum was-sarfu ummuha. Nahwu itu bapaknya ilmu, sorab adalah emaknya. Kenapa sorab dibilang emaknya? Karena dia ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Jadi contoh yang gampang aja dulu. Masjid, asal katanya sajadah, fi'lul madi, yahjudu fi'il mudhari, sujudun fi'il amar, sajadatan isim alat untuk kita sujud. Bayangkan, dari fasaro bisa berubah jadi fasiru, bisa berubah jadi tafsiron, bisa jadi mufassirun, dan masih banyak lagi. Itu tasrif. Itulah sebab kenapa disebut emaknya ilmu. Jadi kalau mau bisa apa ya kayak tadi bisa baca apa, sorok dulu kuasai, minimal pahami dulu gimana kata itu bisa berubah, gimana Masuk nama gaji asis ini fi'il madi bisa berubah menjadi fi'il mudhari bisa berubah menjadi fi'il amar. Dapat. Nasi goreng. Dan perubahan itu tadi dari sajadah ya sujudun itu disebut tasrif. Itu nanti insya Allah di pertemuan yang lain. Sekarang kita makan bubur dulu. Makan bubur dulu, baru nanti makan KFC, makan apa? Kira tadi betul makan bubur. Tengok enggak ada bubur. Nahwu disebut bapaknya ilmu karena ilmu yang membahas posisi dalam kalimat.
Apakah ini tadi baca marfu, ini baca mansub, ini baca majrur? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillah? Bi harfu jarrin. Ada yang mendahulunya, itu huruf jar. Isminya jadi jatuh. Ada yang menjatuhkan dia. Siapa yang menjatuhkan dia? Bi tadi. Coba nggak ada bi tadi. Kan nggak enak. Ismullahi jadinya. Maka adanya huruf jar itu bismillah dengan nama Allah. Kayak mana tadi? Kayak nazartu Muhammadan. Aden menculik Muhammad. Nazartu Muhammadan itu dibaca marfu, barisnya di atas. Zahaba Muhammadun. Muhammad lah poilah. Lah pergi dia dah. Lah pailah. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin ini artinya, ini contoh-contoh yang begini sering ada di kitab-kitab. Marartu bi Zaidin, zahaba Zaidun, nazartu Zaidan. Itu sering ada di contoh-contoh kitab. Kayak di Quran. Kenapa ini baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu berapa huruf jar itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Tiga huruf jar itu. Dan nanti insyaallah nikmati dulu buburnya dulu. Nikmati dulu. Nikmati dulu. Itu dia. Harus butuh kaidah, harus butuh tata kaidahnya. Harus ada lahu, harus ada sorof. Dan kedua ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Mereka harus bergandengan sama kayak kami berdua. Nah, harus dempet. Oh, yang ini lah kita jarang ketemu. Ini Aceh sama Umi. Harus nempel, harus lengket. Nah, kalau udah siap nahunya, biasanya didahului sorof dulu. Sorof udah bisa, itu nahu nanti. Ini kenapa bacaannya di bawah, ini kenapa bacanya di atas, apa menyebabkan dia jatuh, apa menyebabkan dia naik, apa yang menyebabkan dia masuk ke depan. Itu intinya kalau mau bisa keempat skill tadi, nah, harus butuh ini. Kita membutuhkan ini, kaidah ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang lain kita akan bahas lagi apa itu alaman. Berapa jam? Berapa jam belajarnya? Tapi ini yang Rasid sampaikan ini berdasarkan dari yang Rasid tulis dan yang Rasid dengar. Itu dia dapat pelajaran. Ini dari Banyak. Nanti akan dapat kosakata di toko tuh produk kartu kosakata. produk. Dari situ dapat apa? Ini sebenarnya dari sini. Jadi Rasid susun kitab dari daurah kemarin sampai daurah yang sekarang. Atau ada yang mau ikut daurah 6 bulan. Masya Allah. Ya. Nah, Dari menikah soalnya. Atau gini aja, siapkan tempat berapa kali seminggu. Mustasfa rumahnya. Baitu Siha. Baitu Siha, rumah Satnau. Mustasfa Rumah Sakti, Lo rumah sehat? Rumah sehat. Baitul Siha. Baitu Siha, no. Kalau Baitul Mal itu yang ngurus ini Zakat. sampai kemana itu? Ke Baitul Mal. Baitul Hikmah itu pustaka biasanya. Itu ada di Baghdad. Baitul Hikmah yang ketika mula Wuhan datang hancur. Hanya bisa diselamatkan Nasiruddin Tusim 4.000 buku saja. Karena Mongol jahat dan dia tidak ada obat menyerang. Jadi kita kan selama ini kalau kita ngomong itu artinya itu gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Padahal artinya itu Baitul Siha. Siha itu rumah sehat. Ya benar sih Baitul Siha rumah sehat. Iya. Beda dengan sebutan ke rumah sakit. Kemana Baitu Siha nih? Kalau di Jakarta kan ada pasiennya. Dapat ilmu satu jadilah. Iya. Allahu Akbar semutan. Jadi kenapa Umi sedikit paham setiap Rasid daurah, Umi ikut di lokal itu memperhatikan. Jadi sedikit-sedikitnya Umi paham. Catat Umi. Oke, nanti Umi akan sampaikan video ini ke Ustaz, gurunya. muridku menjadi Ustaz. Thank you Ustaz. Tunggu 6 bulan. Pakai bahasa Arab. Thank you ya. Ustaz. Pakai bahasa Arab ya. Ya Ustaz,
هذا طالبك. Alhamdulillah. Andah tuh. Ada salah lagi. Bayangkan itu target apa? Jumlah loh. Translate di bawah ini. Nyusun jumlah aja susah. Harus nempatin. Bilang dengan bahasa Arab mengajarkan para ukti. Aduh, itu jumlahnya susah. Qad alim tul ummahat. Mau umahat. Iya. Aku Kan ada. ummahat dong. Ada ummahat. Akhwat. Akhwat bila. Kalau kami bilang santri perempuan itu ummahat. Kenapa? Kenapa? Karena setiap udah jam pelajaran pasti ada yang terlambat. Jadi kayak emak-emak gitu ya. Ya Allah. Kadang di kelas ribut gitu. Terjadi persiapkan jadwalnya. Selama ini bakal ada santri-santri Sarjana yang tadi dan saya rasa nanti akan belajar. Mungkin mereka minta entah 3 kali seminggu ya. Masya Allah ya. Tinggal seminggu. Iya. Ini santri. Bayar siap nak. Kucing sayang. Itu berkeringat Umi dan pusing Umi udah hilang. Ayo makan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu anak 6 bulan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.